Mencuci tangan sebelum memasuki area penangkaran rusa maupun sesudah dari penangkaran rusa. Beli berapa itunya? Seberapa itu segitu? Hah? 10.000. Mahal banget. Dengan di Bu Joko. Makanya dilarang beli dari luar kan. Itu kalau kangkungnya berapa? 5.000. Hah? 5.000. 5.000. Halo, assalamualaikum. Berhubung waktu libur telah tiba, saya bersama keluarga memutuskan untuk liburan seperti orang-orang lain. Namun, saya belum tahu ingin bertujuannya ke daerah mana. Yang tepat pastinya sih ke Bandung. Dan saya coba jalan berangkat setelah selesai sholat subuh untuk menghindari macet di jalan. Ya, masih agak berat-berat sedikit sih mata, tapi nggak apa-apa lah. Asal bersama keluarga itu pasti seru. Itu yang saya nelpon kakak benar udah bangun beneran. Hah? Yang saya nelpon udah. Setelah kita searching, sepertinya saya memutuskan untuk berwisata ke daerah Ranca Upas. Sekarang saya sudah sampai di tol Jalan Layang Cikampek yang kata orang sambungannya begitu keras. Ya menurut saya sih mungkin supaya pengendaranya tidak mengantuk, dan kecepatan di sini pun dibatasi hanya maksimal 80 km per jam. Lebih dari itu, kecepatan kita akan diawasi oleh CCTV di jalanan tersebut. Ya, menurut saya ini peraturannya oke juga sih ya. Kebetulan mobil yang saya bawa juga tidak bisa berlari dengan cepat. Ya cukuplah 80 km per jam. Oke, sekarang saya sudah sampai di tol Purbalenyi. Masih berjalan santai dan kita belum tahu dan belum memutuskan untuk berwisata kemana. Setelah di searching, akhirnya saya memutuskan untuk berwisata ke Ranca Upas. Ya menurut temen sih, dari cerita teman-teman yang sudah pernah ke sana, tidak begitu asik dan tidak begitu seru karena di situ hanya penangkaran rusa saja. Namun saya penasaran dengan lokasi wisata Ranca Upas tersebut. Maka dari itu saya coba berwisata ke sana. Menurut info tiket masuknya yaitu 20.000 per orang, parkir motor 3.000 dan parkir mobil 10.000. Parkir bis pun kalau tidak salah 25.000. Oh ya, di Ranca Upas ini terdapat penangkaran rusa, lalu wahana wisata bermain untuk anak-anak seperti kolam renang, pemandian air panas, dan bisa juga kita bercamping di situ yang tentu saja biayanya berbeda dari pengunjung yang biasanya. Apakah wisata Ranca Upas ini rekomen untuk kita kunjungi? Oke, saya akan menyimpulkannya setelah selesai berwisata dari Ranca Upas tersebut. Ini saya masih berada di tol Cipularang, dan tanjakannya lumayan panjang, landai. Oke, kita masih menikmati perjalanan. Sekarang sudah pukul 7 lewat 20.
Saya kurang lebih berada di kilometer 95-an atau 90-an lah kurang lebih. Masih di tol Cipularang. Masih asik menikmati pemandangan yang begitu sejuk dan jalanan tidak macet ya, lancar. Oke, karena saya tidak tahu jalan menuju Rancau Pas itu kemana dan saya memakai Google Map, saya diperintahkan keluar di Tol Baros dan akhirnya saya terus mengikuti petunjuk dari Google Map melewati kampung-kampung. Masih asik sih perjalanannya dan tidak macet. Ya oke lah, mungkin karena masih pagi juga. Pemandangan yang begitu indah dan asri, sejuk pastinya. Oke, saya sudah sampai di Stadion Jalak Harupat yang setiap pagi menurut info pasar ini hanya dilakukan setiap pagi di depan jalan Stadion Jalak Harupat. Saya kembali melanjutkan perjalanan. Yuhu, libur kecil kaum kusam. Pemandangannya sangat asik, sangat indah, banyak pohon teh, dan kita sudah memasuki kawasan Ciwidey yang pemandangannya oke banget. Oke, saya sudah sampai di loket Rancau Pas. Di sini tiketnya per orang di hari libur 20.000 dan kami berhubung ada 5 orang jadi totalnya 100.000 dan biaya parkir mobil 10.000. Oke. Setelah itu kita masuk. Namun kalau kita ingin ke Rancau Pasnya dia berada di ujung ya. Jadi kita harus masih melewati dari loket masuknya tadi sih ya lumayan masih jauh. Ini perjalanannya untuk menuju ke penangkaran rusa. Mulai dari sini saya sudah melihat banyak tenda-tenda didirikan. Sepertinya sih orang yang ngecamp semalam ya. Banyak juga. Sepertinya asik sih. Oh ternyata ini loket kosong dan tidak ada bertransaksi apapun di sini karena ini sepertinya kayaknya loket yang lama deh dan diganti sama loket yang di depan tadi yang baru. Oke, kita coba jalan pelan-pelan karena saya belum tahu nih lokasi Rancau Pas itu seperti apa dan di mana letaknya dan parkirannya pun kita belum tahu di mana. Kalau saya lihat kiri kanan sih masih banyak ya seperti tadi yang orang-orang camping.
Kelihatannya seru ya. Dan di sebelah kiri saya ini wisata anak-anak sepertinya. Kalau tidak salah kayak bermain anak-anak dan kolam berenang. Namun kayaknya hanya untuk anak-anak sih, orang dewasa kayaknya nggak bisa deh. Kids Zone. Oh iya, kolam berenang di daerah Ranca Upas ini saya kira itu sudah free. Ternyata masih harus bayar lagi 20.000 untuk masuk ke area kolam berenang tersebut. Oh iya, di sini parkirnya sebelah kanan ya. Namun petugas parkir bilang di ujung sebelah sana penuh. Namun karena saya tidak begitu percaya, saya coba dulu mencari parkiran ke daerah bagian ujung sana. Biasanya sih tukang parkir ya terkadang mereka hanya ingin parkiran penuh, maka dia bilang parkiran tempat lain dia bilang penuh juga, seperti itu sih. Makanya saya coba cari di ujung sana karena menurut info di ujung sana itu dekat pintu masuk penangkaran rusa. Oh, cukup banyak ya parkirannya. Dan banyak sekali parkiran mobil pribadi, padahal ini masih pagi loh. Sekitar jam 9 kurang lebih lah. Tapi sudah banyak kendaraan yang mungkin saja dari yang kendaraan menginap di sini. Oh, nenggelis, si butigo. Ini saya masih mengantri dan coba jalan pelan-pelan mengikuti arahan dari petugas parkir. Dan ternyata betul saja ya, parkirannya memang ramai tapi belum penuh dan masih bisa untuk parkir beberapa mobil lagi sih. Parkiran paling ujung menurut saya sih lebih dekat ya untuk jalan ke penangkaran rusanya. Oh ya, mengenai pembahasan yang tadi, jadi biaya tiket 10.000 per orang itu hanya untuk masuk ke kawasan penangkaran rusa. Berbeda lagi jika ingin kita masuk ke area bermain anak-anak dan area kolam berenang pemandian air panas, itu ada biaya tambahannya lagi, yaitu per orangnya sekitar Rp20.000. Jadi 10.000 yang masuk di awal tadi itu, bukan 10.000, 20.000 biaya masuk yang awal per orang tadi itu hanya untuk berguna masuk ke penangkaran rusa tersebut. Cukup panas ya. Oke, sudah terparkir. Saatnya kita turun dan langsung menuju ke penangkaran rusa.
Mencuci tangan sebelum memasuki area penangkaran rusa maupun sesudah dari penangkaran rusa. Beli berapa itunya? Berapa itu segitu? Hah? 10.000? Mahal banget. Dengan di Bu Joko. Makanya dilarang beli dari luar kan. Penangkaran rusa adalah 15 kapasitas penangkaran rusa dikurangi 50%. Itu kalau kangkungnya berapa? 5.000. Hah? 5.000. 5.000. Kami semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Sini. Wah, harus pakai sepatu itu yang tinggi kayak gini nih. Hah? Membuang sampah sembarangan dan demi menjaga kesehatan rusa, kami mohon maaf untuk pengunjung tidak. Selamat sore semuanya. Kami ucapkan penangkaran rusa Baik, saya ucapkan selamat datang untuk pengunjung yang baru saja memasuki penangkaran bursa. Silakan saya beritahukan untuk memasuki penangkaran bursa agar mengikuti protokol kesehatan terlebih dahulu, mencuci tangan sebelum memasuki penangkaran bursa dan juga diwajibkan untuk memakai masker sebelum memasuki penangkaran bursa dan selama berada dalam penangkaran bursa. Dan dapat saya ingatkan untuk memakai masker untuk pengunjung yang belum memakai masker agar tidak memasuki penangkaran bursa. Silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Kenapa, Mah? maskernya sebelum memasuki Oh, nanti di sana. yang tidak kebetulan Di sana bukannya ada? diingatkan untuk masuk penangkaran bursa agar tidak membawa makanan ataupun membawa makanan bursa sendiri sehubungan dengan tidak diperbolehkannya membawa makanan bursa sendiri dengan tujuan untuk menjaga kesehatan bursa yang ada di penangkaran kami. Untuk itu silakan makanannya tersebut digunakan di petugas penangkaran atau Mana lagi? di petugas penangkaran yang akan mengambil makanan tersebut. Dan terlebih saya ingatkan untuk pengunjung yang membawa anak-anaknya ke penangkaran bursa, saya ingatkan agar Ke atas apa lagi, Tante? mengawasi keberadaan anak-anaknya selama berada dalam penangkaran bursa supaya tidak terjadi hal yang tidak sama-sama kita inginkan. Ayo boleh. Meskipun ada petugas penangkaran Ya udah. yang mengawasi, alangkah baiknya kedua orang tuanya yang Muter-muter aja. Boleh. Masih dapat wisata lagi sih. Apa? Apa aja nanti di searching aja. Baru jam segini. Dulu. Makan dulu yuk. Di atas emang udah nggak ada lagi. Itu yang itu apa? Coba bentar Eno lihat ke atas ya. Kok muternya lewat sana? Ya kan di ini ya kan sewa kan. Eno habis cuci itu tadi. Iya, orang camping. Oh. Yang tadi kan ditanya tuh pengunjung apa camping. Oh. Nah, camping mungkin beda biayanya. Tapi sama sih ya. Jadi buat mobil itu enak ini. Tuh di bawah sana pohon. Mobil ini mana? Mobil sana. Oh, jadi apa ini ya? Hah? Terus gimana kita no? Biar bisa kita pesan itunya. Duduk. Ada duduk mobil aja. Ya udah. Nah, ini diletak jemur deh itu nak, bukan letakin gara-gara. Di sana kali tadi enak. Tapi aku bisa edit bagus bang. Hah, mana? Kayak jadi coklat gitu. Oke, sip. Edit aja yang keren, ntar kirim ya. Siap beres, siap beres. Iya, biar menghalangin ininya ya. Ih, gimana dia mau masuk? Dari sini bisa. Iya no. Hah? Biar nggak terlalu panas no. Masukin mobil kemana? Di situ. Terus nanti di mana? Di mananya? Di mana nih? Di bawah pohon. Cuma di situ. Tahu. Sana juga tadi. Nyari sendal.
Kenapa kok gitu? Kemana lagi? Coba cari. Kemana lagi? Ada. Coba kita tadi ke sana ngapain coba ke sana? Gimana? Kita pertama turun ke sana kapan? Tapi Mobil sama yang lapar. nah, Ya buat cuci tangan mana aku ah? Jangan ini. disamain. Mana Ren? Nah sini. Enggak lagi kerasnya nak. Ini tadi. Itu kan untuk Bang Reno. Kok kalian bikin jadi kertas? Enggak apa-apa. Plastiknya kalian buang. Maksudnya buat tadi. Oh iya. Udah jadi di masing-masing aja lah. Ya nyelamatin itu. apa. Untuk apa itunya dibikin kayak gitu? Mama, begitu nggak? Apanya? Ambil. Ini sama siapa? Mama, terima. Ini nah. Ini sendoknya. Ambil ini. Apa namanya tadi? Cuci tangan tadi mana? Ren? Ini. Tadi saya tadi. Siapa yang beli tangan? Aku udah. Ini kita kayak berasa di puncak ya? Dingin. Oh gitu naiknya. Naiknya gitu. Iya. Kayak udah di baju apa? Ini ada jenangan. Sini lagi nih. Masih ya mas. Apaan sih ini? Aku tadi kok dingin banget ya? Ini kan di mesin. Mau cuci tangan? Oh, ini belum. Isinya ini tadi apa? Itu. Aja. Oh. Itu aja nggak habis. Masih dikit lagi tinggal kerupuk. Kerupuk kan enak makan santai. Udah nasi, udah kekenyangan banget. Bisa lah sampai jatah sore kita. Ini dan orang ini belum lagi. Kita duduknya mah dengan mobil jalan bisa ke tempat tujuan. Ada di sini. Ayo, Kita nyampe. ayo bener-bener itu. Ini di mobil aja. Enak kok. Jadi makan. Ya Allah. Iya. Ayo apa? Plastik kumpulin. Aduh. Tarik.
Ayo TikTok, TikTok. Udah no, jangan lama-lama. Ayo. Oke, review saya setelah dari wisata Penangkaran Rusa Ranca Upas tersebut, ya menurut saya benar sih seperti kata teman saya, agak kurang asik dan agak kurang seru dengan biaya masuk per orang 20.000, biaya kendaraan roda 4 10.000, hanya bisa menikmati peternakan atau penangkaran rusa yang menurut saya ya hanya begitu saja. Terlebih tanah yang kita pijak di lokasi penangkaran tersebut banyak sekali kotoran-kotoran rusa berserakan di mana-mana. Ya wajar sih, namanya juga penangkaran rusa. Jadi saran saya, kalau ingin berwisata ke Ranca Upas tersebut, ada baiknya kita membawa sepatu cadangan atau sandal cadangan terkhusus yang membawa roda 4. Jika kita tidak membawa sandal cadangan atau sepatu cadangan, ya lumayan mengganggu juga. Yang pasti kita bakal kebauan di dalam kendaraan. Karena berhubung saya tidak bawa sepatu 2, sepatu saya mau tidak mau saya cuci di situ dengan basah-basahan dan saya jemur di kaca mobil. Dan keluarga saya yang lain pun membeli sandal jepit swallow di lokasi sekitar, yaitu dijual dengan harga 20.000. Oh iya, setelah saya keluar dari parkiran penangkaran rusa tersebut, saya dimintakan biaya kembali sebesar 5.000, yaitu untuk ya mereka sih alasannya untuk kebersihan ya udahlah, mau gimana lagi. Jadi kalau menurut saya masih banyak wisata lain yang lebih seru sih. Itu sih menurut pemandangan saya ya.